Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 IPA? Untuk materi fisika di minggu ini kita akan belajar masalah pengukuran. Adapun pengukuran itu nanti terbagi menjadi 3 ya, yaitu pengukuran panjang, kemudian pengukuran waktu ya, kemudian pengukuran massa. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ketiga pengukuran tersebut sering sekali kita jumpai walaupun di dalam rumah kita sendiri. Nah, untuk tugas hari ini setelah nanti Ibu praktekkan pengukuran panjang, massa dan waktu, masing-masing siswa setelah mengisi absensi di grup WA maupun di grup Telegram membuat video sesuai video yang Ibu buat. Baik, videonya akan Ibu jelaskan. Yang pertama, pengukuran panjang. Salah satu pengukuran panjang itu adalah mistar ya. Nah, kalau mistar itu tingkat ketelitiannya kurang teliti karena panjang mistar itu biasanya yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kamu sekolah atau belajar, itu panjangnya hanya 30 cm. Penggunaan mistar ini misalnya kita gunakan untuk mengukur buku. Nah, buku tulis ini Ibu ukur sepanjang 21 cm. Nah, 21 cm sebagaimana sudah kita belajar besaran pokok, bukanlah satuan dari satuan sistem internasional. Jadi sistem internasional dari satuan panjang itu adalah meter, sehingga buku ini sepanjang 21 cm harus diubah menjadi meter. Bagaimana caranya? 21 cm itu diubah dengan cara membaginya 100. Jadi 21 dibagi 100, maka hasilnya 0,021 meter. Jadi satuan panjang yang kita gunakan adalah meter. Nah, kemudian misalnya kembali masih di satuan ukuran panjang. Salah satu pengukur panjang itu adalah meteran. Tetapi meteran ini digunakan bukan lagi untuk mengukur buku. Misalnya digunakan untuk mengukur panjang meja. Misal panjang meja yang ada di rumah Ibu ini adalah 147 cm. Nah, 147 cm tetap dibagi 100 karena penggunaannya bukan cm tetapi meter. Jadi 147 cm dibagi 100 adalah 1,47 meter. Ini pengukuran panjang. Kemudian kita ke pengukuran massa. Pengukuran massa itu banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah neraca Auhaus, kemudian timbangan duduk, kemudian timbangan lengan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai adalah timbangan seperti ini. Timbangan seperti ini banyak digunakan ketika kita ke pasar. Misalnya untuk menimbang buku lah, kita timbang buku boleh. Nah, hasil dari penimbangan buku ini sebesar 850 gram. 850 gram atau 8 on setengah. Nah, 8 on setengah itu harus diubah ke satuan kilogram, atau 850 gram harus diubah ke satuan kilogram. Mengapa kilogram? Kilogram adalah satuan dari massa secara internasional. Dari gram ke kilogram itu dibagi dengan 1000. Jadi 850 gram dibagi 1000 itu adalah 0,85 kg atau 8 on setengah itu adalah mendekati dengan 1 kg. Nah, kemudian pengukuran waktu. Pengukuran waktu bisa menggunakan stopwatch, bisa menggunakan jam tangan, bisa menggunakan jam dinding seperti yang di rumah Ibu ini. Misal kita melangkah 1, 2, 3 langkah itu berapa menit waktunya. Misalnya ibu anggap 1 menit. Nah, 1 menit itu bukan pengukuran satuan dari waktu secara internasional, tetapi
harus kita ubah ke satuan secara internasional. Apa satuan internasional dari waktu? Yaitu adalah sekon atau detik, sebagaimana yang telah kita pelajari di besaran pokok. Jadi langkah Ibu 3 langkah tadi bisa ditentukan waktunya berapa sekon. Tadi misal Ibu anggap 3 menit, maka Ibu anggap 1 menit, maka 1 menit itu dikalikan dengan 60 sekon. Jadi 3 langkah Ibu melangkah ini adalah sebesar 60 sekon waktunya. Dan misal kalian berjalan dari ruang tamu ke ruang keluarga, waktunya 2 menit, berarti 2 menit itu harus dikali dengan 60. Jadi waktu yang digunakan adalah 120 sekon. Nah, kemudian kalau di sekolah ya, karena kita sekolahnya dari rumah, pengukuran panjang itu bisa juga ada yang namanya mikrometer sekrup dan jangka sorong, tetapi tidak kita gunakan. Baik, mungkin demikian pengukuran yang bisa kita lakukan di minggu ini. Materinya yaitu pengukuran fisika. Ibu resume kembali, Ibu review kembali bahwa pengukuran di dalam fisika itu terbagi menjadi 3. Ada pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu bisa menggunakan meteran, bisa menggunakan mistar, bisa menggunakan jangka sorong, dan bisa menggunakan mikrometer sekrup. Pengukuran massa bisa menggunakan timbangan, bisa menggunakan neraca Aarhus dan sebagainya. Pengukuran waktu bisa menggunakan stopwatch, arloji atau jam tangan, jam dinding, dan lain sebagainya. Jadi untuk tugas hari ini silakan buat video. Boleh 1 alat ukur, boleh 2, boleh 3, dan boleh lebih. Semakin banyak alat ukur yang kalian gunakan, maka nilainya akan semakin besar. Dan kemudian untuk satuan harus diubah ke sistem internasional seperti yang Ibu contohkan tadi. Silakan buat video dengan memakai seragam sekolah ya. Kemudian video dikirim paling lambat jam 12 siang dan dikirim ke grup Telegram masing-masing kelas. Baik, kalau ada pertanyaan atau kurang jelas silakan tanyakan di grup Telegram masing-masing kelas. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.